Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, sehat selalu untuk kalian dan keluarga kalian. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang selalu dilindungi Allah SWT. Anak-anakku sekalian, mohon maaf, saya ada beberapa fokus ini, ada beberapa kamera yang saya terapkan karena berguna untuk fasilitas yang kita perlukan. Anak-anakku, pada minggu yang lalu saya beri materi dalam bentuk WPS Watch dan PDF itu tentang speed dan cyberbullying. Maka saya akan jelaskan sedikit atau secara sederhana tentang head speed ya. Head speed itu adalah ujaran kebencian. Ya, head speed itu adalah ujaran kebencian yang mana dalam bentuk bahasa Inggrisnya tadi dikatakan head speed, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, kemudian hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek, baik itu ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Baik. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu Kapolri menerbitkan surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian atau head speed ini. Ya, dengan nomor seperti yang tertera di dalam materi kalian SE06/10/2015. Nah, bentuk aspek media pada surat edaran tersebut disebutkan bahwa ujaran kebencian itu dapat berupa tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, hati-hati ya. Ujaran kebencian dapat berupa tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain. Jadi hal yang saya sebutkan itu bisa dipidanakan. Dipidanakan itu gimana? Dihukum penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, hoax, ya hoax. Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi. Itu yang termasuk melanggar undang-undang tadi. Nah, kemudian mari kita berbicara kembali masalah ujaran kebencian. Ya. Ujaran kebencian itu misalkan saja kita lagi tidak menyukai seseorang dari caranya dia berbicara, caranya dia bergaul, ya, maka kalian jangan menghasut orang lain agar sama sifatnya dengan kalian, agar dia membenci mereka, untuk tidak berteman dengannya, meskipun menurut kamu hal itu adalah hal yang sepele. Ya, ojo koncoan karo kae. Sebab kaeno nek omong gene ngrasani wong. Sebab kaeno sombong. Dhek rumangsane sugih. Padahal sebenarnya tidak. Nah, itu kelihatannya kan sepele. Ya, itu kelihatannya sepele. Orang yang memprovokasi dan jangan lupa provokasi adalah bagian dari uraian kebencian yang berada di atas. Nah, itu adalah melanggar undang-undang. Misalkan lagi gosip, ya rasan-rasan itu kan juga sepele, ya. Tapi kalau tidak berdasarkan fakta yang ditunjukkan dan dia tidak bisa menunjukkan fakta, itu nanti akan bisa menyebarkan ujaran kebencian. Ya, jangan berteman dengan dia, karena kalau kita berteman dengan dia, maka kita akan bisa menjadi orang yang lupa akan segalanya, lupa akan agama dan sebagainya.
Padahal bukti kenyataannya belum ada. Seperti itu. Nah, sekali lagi hal semacam itu kok disambungkan dengan media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Kena kita, salah kita. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying itu adalah intimidasi di dunia maya. Segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya. Intimidasi itu penekanan. Ya, intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet. Ya, teknologi digital atau telepon seluler, di WhatsApp, sampai kamu nanti berbicara gini sama orang lain, padahal kejadian itu ada pada diri saya, bahwa itu benar, maka lihat apa yang terjadi hari esok, deloken sesok. Ini namanya intimidasi, sehingga anak itu betul-betul tidak berani berbuat apapun dengan kalimat itu. Misalkan ketika kita sekolah, dia tidak berani sekolah, dia tidak berani keluar rumah, dan sebagainya. Ya, itu dilakukan di Facebook, di WhatsApp, di dunia maya yang lainnya. Nah, hati-hati juga. Kalau misalkan kalian sudah berusia 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya. Dan polisi yang menangani ini ada. Nah, baik. Itulah secara singkat. Cyberbullying itu adalah membuli, tapi dilakukan di dunia maya, melakukan intimidasi, melakukan penindasan. Akhirnya yang diajak lawan bicara itu ketakutan. Kembali seperti hate speech, itu adalah ujaran kebencian, menghina, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita masuk di dalamnya. Jangan sampai kita tidak sadar perkataan-perkataan itu menyinggung teman lain, perkataan-perkataan itu menyinggung bapak ibu guru yang lain dan sebagainya. Itu. Ataupun perkataan-perkataan itu bisa menyebabkan orang lain menjadi marah. Ya. Seperti sekarang yang kita ketahui di dunia media sosial, itu terjadi demo yang menuntut undang-undang hak cipta kerja. Ya, yang itu dikatakan katanya ada berita bohong dan sebagainya. Memang ada hoax itu di media massa banyak sekali. Ya, maka hati-hati. Kalau misalkan kita berbicara hoax nanti pada saat berikutnya ataupun pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah saya berikan materi tentang hoax. Oke, demikian anak-anak aku. Mudah-mudahan dengan apa yang saya paparkan tadi kalian bisa mengerjakannya. Jadi membuat 5 kalimat itu adalah kalimat yang memang betul-betul bisa membawa orang yang kamu diajak bicara itu benci. Misalkan kamu bicara dengan seorang menyebabkan kepada Pak Tri benci. Kalimatnya langsung, ojo gatekne Pak Tri. Gak menak wis rasa digatekne lah, itu provokasi. Sehingga anak-anak tidak mau sekolah, tidak mau mengerjakan tugas dan sebagainya. Aja dolanan karo kae. Wis to, gak enak sampai aku engko tak bosi. Nah, itu provokasi, tidak boleh. Kalau saya mau menyampaikan ini kepada polisi, maka kena kamu. Baiklah, itu hanyalah sebagai suatu pelajaran. Coba dicek kembali apakah saya termasuk orang menjadi yang provokator? Apakah saya tukang menyebarkan gosip? Apakah mudah-mudahan tidak? Mudah-mudahan tidak. Karena selain kena pada hukuman ini, Allah SWT juga tidak tidur. Kalian menjadi catatannya itu. Ya, mudah-mudahan dapat merubah perilaku kalian dan selalu berdoalah agar apa yang terjadi pada saat ini tidak mengena pada kita semuanya. Salam untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.